sama baik. Nggak ada, tapi apa? Astagfirullahaladzim. Ya, kita berlindung kepada Allah. Allahumma yasir wala tu'asir. Ya, itu yang kita ucapkan. Maka itu jadi doa terbaik buat kita. Ya, seperti itu. Jadi kalau ngaji harus sudah mulai pintar dalam mengolah omongan lisan yang keluar. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan al kalimatu thayyibah shadaqah. Apa Bu artinya? Kalimat itu yang keluar dari mulut kita adalah sedekah buat diri kita. Ya, kalau orang sedekah baliknya ke diri kita lagi. Ya, itu kalimat yang baik. Ya, kalau dalam peribahasa mulutmu harimau. Ya, apa yang kamu ucapkan yaitu nanti ucapan baik ya baliknya ke diri kita. Ucapan yang tidak baik baliknya juga ke diri kita. Menjaga lisan itu adalah sesuatu yang sulit. Tapi kalau kita pegangannya teguh kepada Allah, maka insya Allah jadi mudah. Kemarin saya baru habis sama Ibu Majlis Taklim, Bu. Saya acaranya ngajinya di 21. Ya, keren ya. Ngajinya di bioskop saya kemarin, Bu. Ya, pekan kemarin ya. Kita ngaji di bioskop. Kok bisa ya? Jadi kita ada acara nobar bareng di Majlis Taklim itu. Mungkin kita nonton film Siksa Kubur. Ya, kalau yang suka tuh, itu ternyata filmnya buat edukasi sangat bagus. Ya, jadi diceritakan di situ bahwa kehidupan kita nanti begitu ya di alam akhirat tuh begitu. Ya, dan itu diceritakan oleh seorang yang mati suri. Jangan salahin orang juga kalau nonton ke bioskop, dia tuh ke bioskop. Jangan Bu, ya ada kebaikan di situ. Jadi saya bilang jangan pernah menjudge orang ketika dia melakukan itu langsung berpikir dia mah negatif, jangan. Kita nggak pernah tahu apa yang diniatkan olehnya gitu ya. Anak-anak yang suka nongkrong di JB jangan juga kita menjudge gitu ya. Kita nggak tahu kan langkahnya dia untuk apa ke sana. Paling enak melihat kekurangan orang ya daripada kelebihan diri, betul nggak? Manusiawi begitu. Tapi kalau kita bisa merubah itu luar biasa. Ya, itu yang harus bisa kita lakukan. Ya, nggak semua orang bisa. Prinsip dalam hidup saya dua, Bu. Pertama, untuk hati kita tenang dan kita fokus dengan diri kita. Pertama adalah jangan pernah mengingat kebaikan kita sama orang lain. Ya, kalau kita mengingat kebaikan kita sama orang lain, yang ada kita kecewa. Karena apa? Kita berharap sama manusia. Ya, kalau kita berharap sama manusia siap-siap kecewa, benar nggak Bu? Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, ketika dapat ujian, alhamdulillah kalau kita bilang astagfirullah luar biasa. Tapi rata-rata kita apa? Sedih dulu apa marah dulu? Marah. Ya, itu manusiawi sifatnya. Kalau kita dikasih ujian, marah. Habis marah apa? Sedih. Campur aduk deh tuh ya. Marah lagi, nangis, sedih dan sebagainya. Tapi yang namanya ikhlas kata Allah itu adanya di tempaan pertama. Jadi keikhlasan itu adanya di pertama kali, bukan di akhir-akhir. Contoh, kita kehilangan uang atau benda. Kalau kita kehilangan hari pertama, kita kehilangan benda, misalnya cincin kita taruhlah ya, cincin kita yang harganya
Jadi wasilah kita hilang pun nggak akan ikut kita. Dan itu butuh lagi. Yang kedua dalam hidup itu jangan pernah mengingat keburukan orang lain terhadap diri kita. Yang ada apa? Sakit hati, dendam, iri, dengki. Susah nggak? Gampang. Jangan bilang susah. Ya, gampang. Gampang di sini bilangnya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan pernah ingat keburukan orang lain kepada diri kita. Udahlah, yang ada kita nggak akan maju-maju, nggak akan move on. Ya, dianya mah udah keren, dianya mah udah bagus gitu ya. Udah maju melangkah berapa langkah, kita masih begini aja. Kenapa? Sakit hati, move on dari si dia, belum bisa move on ya. Jadi udah biarin, jangan ingat-ingat keburukan orang lain kepada diri kita. Kita fokus aja sama diri kita. Ya, insya Allah bisa. Yang terakhir adalah tawakal, Ibu. Ya, tawakal itu adalah menerima segala sesuatu tanpa syarat. Kalau tadi ikhlas melakukan tanpa syarat, tawakal menerima segala sesuatu tanpa syarat. Ya, ada nggak yang tawakal sama Allah pakai syarat-syarat? Jangan ya. Syirikan itu sudah banyak zaman sekarang. Ya, hati-hati. Mungkin kita tidak melakukan syirik seperti itu, tapi bisa jadi kita pelaku syirik. Ya, nauzubillah. Syirik itu kan menduakan Allah ya Bu. Tidak mengutamakan Allah apa-apa, Allah diduakan. Contoh, kita bangun tidur, yang dilihat apa? Saya juga masih begitu dulu. Ya, jadi yang dilihat apa? Handphone. Dibuka handphonenya, udah tahu azan, start dulu. Bahkan ada anak-anak zaman sekarang ketika sudah berwudu, dia bukan pakai baju buat sholat, bukan mukena atau berangkat masjid, apa?